Bukankah aku sudah bilang, aku akan bebas begitu Yang Mulia datang ke sini? Tidakkah kau lihat bagaimana Yang Mulia langsung membawaku kemari? Untuk Dewan Ekas dari tahanan rumah. Dan sekarang, aku yang akan menghukummu, Ratu Joda. Kalian semua tahu betapa sulit keadaanku. Sekali lagi, usaha pembunuhan terhadap diriku digagalkan. Dan semua ini mungkin berkat restu dari Tuhan. Doa kalian semua. Ini semua juga mungkin karena kecerdasan dan keberanian Joda. Karena itu aku akan mengadakan perayaan. Untuk menghormati Ratu Joda. Memperkenalkan koin dan cap baru dengan nama Ratu Joda. Luar biasa. Hidup Raja Akbar! Hidup! Hidup Yang Mulia Ratu! Hidup! Hidup Raja Akbar! Hidup! Sekarang aku ingin Pangeran Murad datang ke hadapanku. Memang benar Pangeran Murad membantu para pengkhianat. Tapi dia kembali ke jalan yang benar di saat yang tepat. Dia membantu kita membalas para pengkhianat itu. Karena itu aku akan lunak, menentukan hukumannya. Aku tidak akan menghukumnya. Aku tidak izinkan dia tinggal di Agra. Tapi aku akan mengirimkan Pangeran Murad ke Patil secepatnya. Untuk itu aku akan menyerahkan tanggung jawab atas daerah Patil. Murad. Selanjutnya aku ingin Ratu Rukaya datang ke hadapanku. Salam Yang Mulia. Aku tahu Ratu Rukaya tidak hanya sekali berusaha menghancurkan rempah-rempah dan menimbulkan kerugian. Dengan membuatnya basah dan yang kedua membakarnya. Karena itu kerajaan Mughal menderita kerugian besar. Dia juga membakar surat yang kukirimkan pada Ratu Joda. Tapi Yang Mulia, Rukaya, ini bukan ruanganmu, tapi ini adalah balai kerajaan. Tidak ada yang bicara di sini tanpa izin dariku. Yang Mulia, dengarkan aku dulu. Tidak perlu ada penjelasan lagi. Apapun yang kau lakukan adalah pengkhianatan. Aku akan memberimu hukuman untuk itu. Karena sampai sekarang aku sudah membiarkan semua kesalahan dan perbuatanmu. Berterima kasihlah pada Ratu Mulia karena mencegahku menghukummu. Jika dibiarkan terus-menerus, itu akan membahayakan masa depan. Karena itu hukumannya adalah dia akan dikirim jauh dari Agra. Dan tanpa izinku, dia tidak akan menginjakkan kaki di Agra. Hingga saatnya dia pergi dari Agra, dia akan dikenal sebagai tahanan rumah. Tidak, Yang Mulia. Aku mohon maafkan aku. Aku membuat kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon jangan buang aku keluar dari Agra, Yang Mulia. Cukup. Ini adalah perintah.
Ibu, makanlah sesuatu. Tidak, Salimah. Bagaimana aku bisa makan dalam keadaan seperti ini? Jalal memberi perintah mengirim Rukayah ke Kabul. Saat ini barang-barangnya pasti sudah dikemas. Tapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Ibu. Ini adalah keputusan raja dan tidak ada yang bisa merubahnya. Jadi tidak ada gunanya untuk memikirkannya lagi, Ibu. Ibu, demi Allah, makanlah sesuatu. Aku tidak bisa makan. Aku merasa sangat sedih memikirkan bagaimana kesepiannya Rukayah di Kabul. Harus bagaimana lagi, Ibu? Memang harus seperti ini. Perbuatan Rukayah memang sudah keterlaluan. Semua yang dia lakukan hanya untuk menjatuhkan Ratu Jodah. Dia sudah mempertaruhkan reputasi kerajaan Mughal di hadapan kerajaan lain. Dia menghilangkan surat Ratu Jodah kepada raja. Kalau Murad tidak memberitahu yang sebenarnya, maka siapa yang tahu bagaimana ujungnya bagi sang raja saat ini? Apa yang dilakukan raja, menurutku adalah sebuah keputusan yang sangat benar, Ibu. Aku merasa Murad dan Rukayah sebenarnya terlalu ringan hukumannya. Murad beruntung masih dibiarkan hidup, dan bisa saja hukuman mati atau dipenjara. Jangan putus harapan, Salimah. Tolong tabahlah. Dalam beberapa hari, Jalal akan memanggil lagi Murad. Lagi pula, Murad itu kan anaknya. Jadi berbesar hatilah. Semua di tangan Allah, Ibu. Kita pasrahkan saja. Ibu makanlah sesuatu, setidaknya demi aku, Ibu. Tapi dengan satu syarat, kau juga makan bersamaku. Salam yang mulia. Ada apa, Hoshiar? Aku mohon izin untuk pergi yang mulia. Orang itu memang telah berbuat keterlaluan. Tapi meskipun begitu, dia tetap memberanikan diri meminta sesuatu dari yang mulia ratu. Aku ingat dengan jelas pada hari itu yang mulia. Saat ulang tahun kau aja dirayakan di rumah selir ini. Aku pergi untuk mendapatkan mawar-mawar. Kau sungguh memiliki hati yang baik yang mulia, dan bahkan pemikiranmu lebih baik dari itu. Hoshiar, katakan apa maksudmu yang sebenarnya. Yang mulia, aku tahu. Apapun perbuatan Ratu Rukayah sangat tidak benar. Tapi keadaannya buruk sekali yang mulia. Dan dia itu sangat terkejut yang mulia. Aku mengerti itu, tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tahu apapun perbuatannya tidak pantas dimaafkan. Dan aku pun tidak mengharap dia dimaafkan. Tapi dia ingin bertemu dengan raja. Setidaknya sekali saja yang mulia. Dan hanya kau yang bisa membuatnya mungkin. Setelah itu, terserah pada yang mulia ratu saja. Sekarang aku mohon pamit. Salam. Apa ini, Jodah? Sepertinya kau memasak semua makanan kesukaanku. Pasti enak. Yang mulia, aku ingin mengejutkanmu dengan membuatkan makanan kesukaanmu. Tapi kau sudah merusak kejutanku. Berarti kau yang salah. Seharusnya kau sembunyikan dengan benar. Ayo kita makan. Ya ampun, pelan-pelan saja yang mulia. Minum dulu. Kau tahu kenapa kau mulai batuk? Karena kau makan puding manis itu sendirian saja. Kau tidak menawariku sama sekali. Kalau kau tidak suka aku begini, baiklah. Karena aku akan makan ini sendirian. Kalau kau juga mau makan, seharusnya kau siapkan lebih banyak lagi. Yang mulia, kadang-kadang kelakuanmu itu seperti anak kecil saja. Ini semua karenamu, Ratu Jodah. Aku jadi seperti anak kecil seperti ini. Itu dikarenakan kau terlalu memanjakan aku karena dari semua bakatmu, sifat, dan juga kebaikan hatimu. Kaulah yang memberikan itu semua padaku. Yang mulia, ayolah jangan berlutut seperti ini. Duduklah di tempatmu lagi. Sekarang aku ingin katakan satu hal padamu, Jodah. Tuhan telah memberikanku sebuah karunia yang besar dengan kehadiran dirimu. Dia telah memberkahiku
dengan pernikahan kita. Seperti dirimu, aku juga merasakan hal yang sama. Dan masih ada satu hal lagi kebaikan dari Tuhan, yaitu Tuhan telah memberimu keahlian memasak yang luar biasa. Yang mulia, aku ingin minta sesuatu. Baik, Temuilah Ratu Rukaya sekali saja, Yang Mulia. apa kau sadar apa yang baru kau ucapkan, Ratu Joda? Rukaya telah berkhianat padaku. Aku akui itu benar, Yang Mulia. Tapi kau sudah menghabiskan banyak waktu hidupmu bersamanya, Yang Mulia. Cukup temui dia sekali saja sebelum pergi. Hukuman baginya adalah tidak bertemu denganku sama sekali. Tapi kau sudah bersumpah padaku, Yang Mulia. Kenapa kau selalu membuatku bersumpah padamu? Dan kenapa kau tidak langsung setuju dengan permintaanku? Baik. Aku akan temui dia. Kau ingin bertemu denganku? Yang Mulia. Yang Mulia. Jaga jarakmu denganku. Jangan lupa, kau adalah seorang kriminal. Aku adalah raja dari kerajaan Mughal. Katakan maksudmu dari jauh. Aku mengerti, Yang Mulia, bahwa perbuatanku tidak pantas dimaafkan. Tapi aku harus apa lagi? Aku berbuat kesalahan karena kecemburuan padamu. Karena aku merasa perlahan kau dikuasai oleh Ratu Joda dan kau mulai menjaga jarak denganku. Katakan padaku, apa lagi yang bisa kulakukan dalam keadaan seperti itu? Kau menyerahkan semua tanggung jawab pada Ratu Joda. Lalu, kau jadikan dia ratu istimewa. Kau jadikan dia ratu tertinggi. Kupikir selama ini, kau adalah milikku seorang. Tapi kau memberikan hatimu juga untuk Ratu Joda dan aku. Apa yang kudapatkan? Aku tidak punya hak dalam hidupmu. Duniamu, hidupmu, semua yang kau miliki, semua terwujud pada Ratu Joda. Dan aku tidak bisa terima ini lagi. Karena itulah aku berbuat seperti itu. Aku tidak bisa terima semua ini. Karena Joda telah merebutnya dari hidupku. Dan aku telah kehilangan segalanya. Sekarang, kau malah menyalahkan aku. Aku mohon maafkan aku. Maafkan aku, Yang Mulia. Artinya apapun yang kau lakukan, kau melakukannya untuk menjatuhkan Ratu Joda. Apa kau sadar saat ini kerajaan Mughal menghadapi masalah besar karenamu? Aku dipermalukan di hadapan kerajaan-kerajaan lain juga karenamu. Para petani miskin menderita kerugian karenamu. Dan kalau kau sadar, hidupku berada dalam bahaya juga karenamu, Rukaya. Sampai sekarang, kesalahanmu sudah terlalu banyak, Rukaya. Aku selalu memaafkan dan melupakan semua kesalahanmu karena aku selalu menganggapmu sahabat masa kecilku. Tapi kali ini kau sudah sangat melewati batas. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi seumur hidupku. Tapi kemudian Ratu Joda lah yang telah memaksaku kali ini untuk menemuimu. Sungguh luar biasa, bukan? Orang yang sungguh ingin kau jatuhkan justru dia yang mengabulkan keinginanmu. Dia selalu memperlakukanmu sebagai keluarga. Dia mengerti bagaimana penderitaanmu dan seumur hidupmu. Kau hanya membenci dan iri kepadanya. Dan aku sungguh malu dengan cara berpikirmu ini, Rukaya. Tidak, aku salah besar, Yang Mulia. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Bahkan tidak dalam mimpiku, Yang Mulia. Aku mohon maafkan aku, Yang Mulia. Bagaimana harus ku memaafkanmu, Rukaya? Bagaimana lagi? Kali ini kau tidak menyisakan kemungkinan untuk ampunan.
Kau sudah turun derajat sedemikian rendah kulihat. Sekarang kemasi barangmu. Dan bersiaplah meninggalkan tempat ini. Tidak Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni aku. Ampuni aku, Yang Mulia. Yang Mulia, ampuni aku. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia Ratu, salam. Silakan pergi. Salam Ratu Joda. Iya, salam Ratu Rukaya. Aku membawakanmu pakaian. Aku membuatnya khusus untuk dirimu. Pakaian ini khusus untuk perayaan. Warnanya sangat sesuai dengan kulitmu. Ini semua tidak diperlukan, Ratu Joda. Kau bisa berikan ini pada ratu-ratu yang lain. Lagi pula, aku tidak akan bisa tetap di sini. Salam Ratu Salimah. Kenapa kau tidak datang pada saat perayaan Ratu Rukaya? Kau harusnya datang pada saat itu. Tidak, Ratu Salimah. Selama ini Yang Mulia adalah sumber kebahagiaanku. Saat dia berpaling dariku, maka untuk apa aku datang di perayaan itu? Tidak ada gunanya lagi buatku. Katakan padaku, Ratu Joda. Untuk siapa aku datang ke perayaan itu? Tidak. Aku mohon maafkan aku. Tapi aku tidak akan datang ke perayaan itu. Biarkan aku saja, Bu. Tidak, Nak. Pakailah ini. Setidaknya dalam hal ini Ibu bisa melihatmu sepuasnya. Kapan lagi Ibu bisa bertemu denganmu? Duduklah. Dengarkan aku, Bu. Ibu selalu menjadi ibu yang sempurna. Tapi aku ini tidak bisa dibanggakan. Ibu selalu melayani sang raja seumur hidup. Ibu melayani kerajaan Mughal selama bertahun-tahun. Dan apa yang kulakukan? Aku ini tidak melakukan apa-apa. Hanya karena keinginan sesaat, aku membuat seluruh pengorbanan dan kasih sayang ibu menjadi sia-sia. Kumohon ampuni aku, Bu. Aku akan berusaha untuk tidak membuat kesalahan lagi. Aku akan lakukan yang terbaik untuk kerajaan Mughal ini, Bu. Kau tidak boleh menangis, Nak. Sudah sifat alami seorang anak untuk mengeluh. Tapi seorang ibu selalu hanya memiliki rasa cinta dalam hatinya. Seberapapun kesalahan yang dibuat anaknya, seorang ibu hanya memiliki doa restu untuknya dari hatinya. Ibu sungguh menyayangimu, Nak. Ibu sungguh tidak tahu bagaimana tanpamu. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu benar-benar sangat menyayangimu, Nak. Ibu tidak bisa kehilanganmu. Oh iya, Murad, Ibu sudah membuatkan puding kesukaanmu. Sebentar. Ini, kau makan ya. Ibu buatkan untukmu. Ayo dimakan. Coba jika raja juga mengirimku ke Agra. Aku juga pasti menerima kasih sayang sebanyak ini. Itu benar sekali, Kak Rahim. Aku ini adalah anak kesayangan ibu. Benar kan? Iya, Nak. Aku juga sangat menyayangimu, Murad. Benar, aku tidak bisa dibandingkan dengan ibu. Tapi hatiku tetap dekat denganmu. Ini untukmu.
Ini adalah kesukaanku, tapi kau sangat menyukainya kan? Iya, sama juga denganmu. Dan kau selalu sayang pada pedang ini. Aku tahu itu. Salam yang mulia Ratu. Salam Birbal. Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting. Katakanlah Ratu. Birbal, aku menghadapi masalah. Aku berharap kau punya penyelesaian atas masalah ini. Baiklah, katakan apa masalahmu dan akan kucari penyelesaiannya. Birbal, Ratu Rukaya sangat bersedih. Di satu sisi, Raja sudah memerintahkannya pergi ke Kabul. Di sisi lain, Raja tidak mau bicara dengannya. Padahal kau tahu, Raja sebenarnya sangat sayang pada Ratu Rukaya. Kalau Ratu Rukaya pergi dari sini, maka Yang Mulia juga pasti akan sedih. Ya, itu benar Yang Mulia Ratu. Karena itu aku ingin kau menemukan penyelesaiannya. Ada satu penyelesaiannya. Jadi kau masih berpikir aku telah memberikan hukuman yang terlalu berat pada Rukaya? Kenapa kau tidak percaya pada keputusanku, Ratu Joda? Kenapa kau berpikir bahwa dia tidak bersalah? Bukan begitu Yang Mulia Raja. Aku akui Ratu Rukaya sudah membuat kesalahan yang besar. Aku pun kesal padanya. Tapi meski begitu, berilah dia satu kesempatan lagi. Aku tidak akan memberinya sebuah kesempatan lagi. Itu yang selalu kulakukan. Selalu memberinya kesempatan terakhir. Dan selalu saja dia melakukan lagi kesalahannya. Setiap kali ku maafkan dia. Kadang karenamu, kadang karena ibu. Aku tahu dia adalah sahabat masa kecilku. Tapi kali ini dia benar-benar sudah melewati batas. Yang Mulia, akan ada perayaan atas kepulanganmu. Dan Ratu Rukaya ingin pergi bahkan sebelum itu. Kau ini kenapa? Kau terlalu baik. Selama ini Rukaya berusaha menjatuhkanmu. Bahkan dia selalu membuat rencana busuk padamu. Tapi kau selalu memaafkannya. Karena aku tahu Yang Mulia, dibandingkan kebenciannya padaku, rasa cintanya terhadap dirimu itu jauh lebih besar lagi. Dan aku juga tahu bahwa kau menyayangi dirinya Yang Mulia. Karena itulah ampuni dirinya. Tidak mungkin. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengampuninya. Yang Mulia, kau tidak punya hak untuk menghukumnya. Aku tidak punya hak? Tentu saja tidak. Karena kejahatannya terhadap diriku. Dan kalau ada orang yang berhak menghukumnya, itu aku. Ini hukum yang diberlakukan oleh kau sendiri. Baik. Kalau kau mau tentukan hukumannya, silakan saja. Tapi ingatlah satu hal, Joda. Aku tidak akan memberimu hak mengampuninya dan kau tidak akan menyalahgunakan wewenangmu. Hukuman yang pantas didapatkannya akan dia dapatkan. Kau tenang saja Yang Mulia Raja. Aku akan memberi hukuman yang sesuai untuk kejahatannya. Dan kau akan melihat bahwa aku bersikap adil. Berhenti Ratu Rukaya, kau tidak boleh pergi. Berani sekali kau mencegahku, Hosiar. Sejak kapan kau seperti ini? Bagaimana mungkin aku berani, Ratuku? Ini perintah sang raja. Perintah dari Yang Mulia. Berarti Yang Mulia mencegahku untuk pergi. Dia tidak ingin aku pergi. Aku tidak tahu itu Yang Mulia, tapi aku dengar kehadiranmu sekali lagi diharapkan oleh Diwani Ekas. Dan kali ini bukan raja, tapi Ratu Joda yang akan menentukan hukumanmu. Hari ini kita semua hadir di sini dalam perayaan yang diadakan untuk menghormati Ratu Joda. Tapi sebelum itu, aku ingin masalah tentang Ratu Rukaya diselesaikan. Ratu Rukaya adalah sumber masalah Ratu Joda. Karena itu Ratu Joda sendiri yang akan menentukan hukumannya. Karena aku sudah memberikan hak itu padanya. Ku minta Ratu Joda untuk datang ke hadapan kita semua, menyatakan keputusannya. Yang Mulia Ratu,
Ratu Rukaya adalah permasalahanmu. Jika kau ingin tentukan hukumannya, aku memberikanmu hak. Tapi tolong ingatlah bahwa hukum harus adil. Jadi jika kulihat ada belas kasih atau pembelaan di situ, maka akan kuambil kembali hak itu darimu. Dan akan kubatalkan hukuman darimu. Aku yang menghukumnya. Kejahatan Ratu Rukaya sangat serius. Karena itulah aku setuju dengan Yang Mulia untuk hukuman yang diberikannya. Aku juga akan menyatakan hukuman yang sama seperti Yang Mulia Raja. Aku setuju dengan hukumannya. Ratu Rukaya harus keluar Agra dan pergi ke Kabul. Aku tidak bisa melawan keputusan Yang Mulia. Justru sebaliknya, aku ingin menambah hukuman padamu. Kau tidak boleh kembali ke Agra hingga kau bisa buktikan pada semuanya bahwa kau jujur dan setia kepada sang raja dan kerajaan Mughal. Bisakah kau melakukan hal itu, Ratu Rukaya? Ratu Rukaya, kau ingin bersaing melawan Ratu Joda, bukan? Maka baiklah, aku menantangmu sekarang. Kau lihat bagaimana kuterapkan perdagangan rempah yang sukses di Agra. Sampai di Kabul nanti, kau harus melakukan hal yang sama. Jika kau berhasil melakukan hal itu, maka hukumanmu di Kabul berakhir dan kau boleh kembali ke Agra. Katakan, apa kau terima tantanganku ini? Aku terima tantangan ini. Aku akan menjalaninya. Bukankah sudah kubilang Ratu Joda akan menemukan jalan keluarnya? Bagaimana dia membuat hukuman Rukaya menjadi tantangan dan memberi harapan dan semangat baru. Dan itu berarti jalan keluar ke Agra terbuka. Bagus sekali, Yang Mulia Ratu. Aku kagum dengan kebijakanmu. Sekarang aku ingin kalian semua hadir di Diwani Am untuk perayaan ini. Hari ini aku senang sekali melihat kalian berkumpul di sini. Kehormatan dan otoritas yang layak bagi Ratu Joda pantas dia dapatkan. Hadirkan di hadapanku koin dan cap dengan nama Ratu Joda. Tunggu dulu, Yang Mulia. Yang Mulia, mungkin aku adalah satu-satunya orang yang tadinya tidak selalu sejalan dengan Ratu Joda. Tapi kali ini aku menyadarinya. Jika ada orang yang pantas mendapat kehormatan ini, maka itu adalah Ratu Joda.
Jika aku diizinkan, aku ingin memberikan penghormatan ini pada Ratu Joda dengan tanganku sendiri, Yang Mulia. Hidup Yang Mulia Ratu! Hidup! Hidup Yang Mulia Raja! Hidup! Terimalah ini, Ratu Joda. Kau layak mendapatkan kehormatan ini. Aku mohon terimalah. Hari ini aku diperintahkan untuk mengeluarkan koin dengan nama Ratu Joda kepada seluruh masyarakat. Ratu Joda, Ratu yang mulia, Ratu Kerajaan. Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup! Hidup Raja Mughal! Hidup! Bolehkah aku masuk, Ratu Joda? Silakan masuk, Ratu Rukaya. Aku sungguh menyesal, Ratu Rukaya. Aku tidak bisa meringankan hukuman yang diberikan padamu. Ratu Joda, seringkali kita menghabiskan banyak waktu bersama seseorang, tapi kita belum mengenal sepenuhnya. Dan seringkali kita mengenal orang itu pada saat-saat terakhir. Apa kau tahu, saat kau melangkahkan kaki ke istana ini pertama kalinya, pada saat itu juga aku menyadari kau wanita yang sangat mulia. Dan mungkin itu yang membuatku begitu benci. Atau mungkin aku menyadari, meski dengan segala usaha kerasku, aku tidak akan bisa bersanding denganmu, Ratu Joda. Mungkin karena itu, di setiap kesempatan, aku selalu merendahkanmu. Aku berusaha menjatuhkanmu. Hari ini aku ingin mohon maaf atas segala kesalahanku. Aku mohon, maafkan aku, Ratu Joda. Aku menyesal telah melakukan itu semua. Maafkan aku, Ratu Joda. Ratu Rukaya, apa yang kau lakukan? Ayo bangunlah. Tidak, Ratu Joda. Hari ini kau telah merubah hukumanku menjadi sebuah tantangan. Kau telah menyelamatkan aku dari hinaan dan cacian. Dan dengan itu kau membuka pintuku untuk kembali ke Agra. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Hari ini aku menyadari kenapa Yang Mulia sangat mencintaimu. Kau memberikan Yang Mulia sesuatu yang kami semua pun tidak bisa memberikannya pada Yang Mulia. Kau membuatnya tersadar bahwa dia pun memiliki hati. Dan hari ini kau telah buktikan bahwa cintamu tetap menang atas kebencian Rukaya. Dan Rukaya pun akan tunduk atas kemenanganmu. Kau telah mengalahkan aku. Dan aku bisa terima semua itu. Dan aku tunduk atas kemenanganmu. Dan aku berdoa pada Tuhan,
Semoga cinta yang mulia kepadamu akan selamanya, Ratu Joda. Ya, akan selamanya. Kalian akan selalu bersama. Kalian akan selalu bersama. Waktunya telah tiba bagiku untuk pergi, Yang Mulia. Jika mungkin, ampunilah aku. Ampuni aku mengatakan semua ini, Yang Mulia. Ampuni kelancanganku. Kumohon pelayan rendah ini telah melayani Ratu Rukaya selama bertahun-tahun, Yang Mulia. Aku mohon izinkan aku pergi menemaninya, Yang Mulia. Tapi aku ingin kau melakukan satu hal untukku. Tetaplah di sini dan jagalah Ratu Joda baik-baik. Kau dapat kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, Hosiar. Dan ini perintah terakhirku untukmu. Aku mohon izinkan aku, Yang Mulia. Aku mohon diri. Tunggu dulu, Rukaya. Sebuah hukuman bukan untuk menyusahkan seseorang. Diberikan agar orang itu bisa berubah lebih baik. Dan kau adalah sahabat kecilku dari dulu. Dan aku tidak ingin melihatmu begitu terpuruk. Karena itu, tantangan yang diberikan oleh Ratu Joda kepadamu. Aku berharap kau bisa memenangkannya. Bagaimana menurutmu, Rajaku? Apa aku tidak mampu melakukan itu? Rukaya yang ku kenal sejak masa kecil. Aku tahu apapun yang kau niatkan dengan tekad dan semangat, kau tidak akan berhenti sebelum mencapainya. Iya, Yang Mulia. Anggaplah ini keras kepala dariku. Secepat mungkin akan kubuktikan padamu bahwa teman kecilmu tidak akan kalah. Tidak akan kalah dengan Ratu Joda. Dan aku akan penuhi janjiku ini. Karena ini adalah hidupku. Dan kau tahu benar bahwa aku tidak bisa terlalu lama berpisah denganmu, Yang Mulia. Jika seseorang yang bersalah menerima kesalahannya dan mau berubah, maka dia tidak lagi disebut penjahat. Aku mohon diri, Yang Mulia. Moti, tolong pijat kaki kiriku. Rasanya sakit sekali. Moti, aku melakukan hal yang benar kan? Sekarang tidak ada lagi kesedihan pada Ratu Rukaya. Dan jalannya untuk kembali ke Agra juga terbuka. Sebenarnya aku ingin agar Yang Mulia mau memaafkan dirinya. Tapi Yang Mulia Raja juga punya pendirian yang sangat keras. Tapi sudahlah, semua sudah berakhir. Tahap yang sulit juga sudah terlewati. Moti, kenapa kau diam saja dari tadi?
Yang mulia, kenapa kau membuat dirimu berdosa dengan menyentuh kakiku? Kenapa? Kau pun kadang juga memijat kakiku. Itu adalah hal yang berbeda. Itu sudah jadi tugasku. Kau adalah seorang suami, tidak boleh menyentuh kaki istrinya. Bagus, kau suka mengubah pernyataan. Kau pernah bilang, kita berdua harus saling berbagi kesenangan dan kesedihan di antara kita. Kenapa tidak kau beri aku kesempatan itu? Yang mulia, bagaimana kalau ada yang melihat? Siapa orang yang berani masuk kamar tanpa izin dari seorang raja? Jadi biarlah, sekarang ini aku memijat kakimu. Baiklah kalau begitu. Sekarang kau harus melayani aku dengan baik, Yang mulia. Pijatlah tanganku yang pegal ini. Sudah cukup, Yang mulia. Akhirnya, semua baik-baik saja, kan? Tentu. Dan itu karena dirimu, Ratu Joda. Semua ini terjadi karena keberanian, kebaikan, dan kecerdasanmu. Karena kau selalu menunjukkan jalan padaku. Tentu saja tidak. Semua tidak terjadi karena aku, tapi karena kepercayaan dan keyakinan yang kau berikan padaku. Baik, sekarang kita anggap saja ini terjadi karena cinta kita. Malam ini sungguh indah, Ratu Joda. Malam ini seharusnya tidak berakhir. Benar, Yang mulia. Saat itu kita bisa gambarkan perjalanan cinta kita dari awal hingga sampai saat ini. Apa kau ingat, suatu kali aku bersumpah di hadapan Dewi Kali bahwa aku akan memberikan kepalamu di kakinya. Aku tercipta di bumi. Aku bersumpah demi bumi ini. Siapapun orangnya, Sang Dewi, dia yang telah merusak kemuliaanmu, akan kubawakan kepalanya untukmu. Dan tanpa tahu ini, aku sampai di Amer dari Agra untuk mencarimu, untuk melihat dirimu. Dan saat itu, karena kukira kau prajurit, kutempelkan pedang di lehermu. Jika saat itu tahu bahwa kau adalah sang raja Jalaluddin Muhammad, maka pasti sudah langsung keserang saat itu. Apa harus kau anggap ini sebagai takdirku atau kebaikan hatimu? Orang yang meletakkan kepalanya di dada dan pundakku, bagaimana bisa dia menusukkan pedang padaku? Kau ditakdirkan untuk menjadi pendampingku, menjadi istriku. Kau telah menjadi ratu Hindustan. Aku tidak pernah membayangkan, setelah bersumpah untuk memenggal kepala orang itu, suatu hari justru aku mengalungkan bunga di lehernya dan berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan dirinya. Kebencianmu padaku juga mengalami perjalanan berbeda. Pertama kebencian, lalu keluhan, lalu tidak ada lagi kau dan aku. Hanya kita. Kebencianmu mengantarmu pada cinta kita, tapi kau harus memenuhi sumpah yang kau ucapkan pada Dewi Kali. Lalu kau membuatku tersadar bahwa hasrat akan cinta lebih besar dari ketulusan kebencian. Bagaimana kau bisa tahu bahwa kebencian yang kurasakan itu akan berubah menjadi cinta? Cinta yang mengubah kita sepenuhnya, Yang mulia. Aku ingat dengan jelas semua kejadian kecil itu, kejadian-kejadian kecil yang akhirnya mendekatkan kita. Dan kemampuan pedangmu luar biasa. Aku pun belum lupa itu. Jika aku membuat kesalahan kecil, pasti aku sudah mati. Aku cinta kau.
Ya Ratu Joda, kekuatan cinta ini membuatku sadar perlahan. Aku ingat Ratu Joda, bagaimana kau pertaruhkan nyawamu saat dengan Benazir dan menyelamatkanku. Dan bagaimana kau melawan pasukan Mali untuk menyelamatkanku. Betapapun kau dipuji oleh banyak orang, itu tidak cukup. Setelah Seku dilahirkan, perjalananmu dari seorang ratu menjadi ratu seluruh Hindustan, aku tidak akan lupa. Begitu banyak masalah terjadi, banyak rintangan muncul. Tapi kau mengatasinya dengan kecerdasan, kemampuan, dan cinta. Bagaimana tidak, Yang Mulia? Untuk orang yang kau cintai, apapun bisa kau lakukan. Bahkan rasanya selalu kurang. Inilah kisah dari Joda Akbar. Kisah tentang sepasang kekasih. Kisah yang akan terus hidup hingga akhir zaman. Kisah tentang kebencian dan cinta. Tentang hubungan unik yang berkembang di antara benci dan cinta. Hingga saat matahari dan bulan bersinar di langit. Kisah ini akan melingkupi dunia dengan cintanya. Kisah dari Joda dan Akbar yang akan menjadi dasar cinta segala zaman. Dan akan terus hidup selamanya. Hidup Ratu Hindustan! Hidup! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad Akbar! Hidup!